Selamat pagi Pak Made. Ya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Kabarnya sehat selalu. Bapak gimana? Baik, sehat juga. Gimana bisa Bapak bertemu dulu sebentar untuk membicarakan persiapan mengajarnya? Iya, bisa. Ya baiklah. Jadi pertama Pak tanyakan untuk hari ini Pak Made akan mengajar matematika. Nah, tujuan pembelajaran apa yang akan Pak Made sampaikan hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk akar dan pangkat bilangan. Nah, dari tujuan pembelajaran itu tentu ada metode yang akan Pak Made terapkan. Nah, metode apa yang Pak Made pakai untuk mengajar hari ini? Ya, mengajar hari ini kebetulan saya memakai metode diskusi kelompok. Ya, karena dengan diskusi kelompok siswa dapat menjadi terlibat aktif dalam diskusi, kemudian siswa juga bisa berkolaborasi dengan teman kelompoknya sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa karena keterlibatan aktif tersebut. Nah, dari tujuan itu sudah barang tentu ada beberapa sumber pembelajaran yang harus digunakan. Dari sumber mana saja yang diambil untuk mencapai tujuan itu? Untuk sumber sendiri yang pakai buku LKS, buku paket, LKPD yang tiang rancang sendiri, dan dari internet. Karena untuk zaman sekarang sudah akses internet sudah cukup baik dan dari siswa sendiri juga sudah bisa mengakses tidak hanya dari buku-buku tapi juga dari internet sehingga materi yang bisa mereka dapatkan lebih lengkap dan lebih banyak. Baiklah. Nah, dari hal itu tentu dalam kelas ada penyajian materi. Bisakah Pak Made menceritakan sekilas mengenai penyajian materi tersebut? Penyajian materi. Ya, jadi dari awal itu biasa saya melakukan pembukaan, pemberian motivasi pada siswa dulu agar siswanya lebih bersemangat. Kemudian baru dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik. Jadi agar siswa dapat mengarahkan dan mengerti tujuan pelajarannya ke arah mana. Kemudian baru kita lakukan diskusi kelompok, kita membangun kelompok itu dan lakukan proses pembelajaran dengan cara saya memantau ke setiap kelompok dengan saya mengecek apakah siswa itu terlibat aktif di kelompoknya atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian kesimpulan dari masing-masing kelompok dan yang terakhir adalah penutup. Nah, dari hal itu persiapan apa saja yang sudah Pak Made lakukan? Untuk pembelajaran hari ini saya sedang siapkan RTP, LKTP, kemudian juga daftar nilai. Nah, mungkin dari hal itu apa yang perlu mungkin Bapak perhatian dari Pak Made untuk anak-anak? Perhatian khusus bagi anak mungkin di sini saya akan memberikan motivasi pada anak-anak sehingga anak-anak bisa lebih bersemangat, lebih bahagia, lebih senang dalam pembelajaran matematika. Baiklah Pak Made, barangkali Bapak lihat persiapannya sudah cukup matang untuk pembelajaran hari ini. Apakah hari ini Bapak bisa ikut ke kelas? Bisa. Baiklah, terima kasih Pak Made. Terima kasih. Selamat pagi anak. Hari ini Bapak akan melakukan supervisi terhadap Bapak Made yang ada matematik. Apakah Bapak bisa ikut di sini? Bisa. Terima kasih anak. Baik anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Ada yang tidak hadir? Apa saja? Sini ada Ratna, sakit ya? Kemudian tadi izin. Bella izin.
Dea sakit, Aditya sakit, Ijaya atau sakit? Oke. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya. Sudah semua membawa LKS, paket dan alat tulis? Kalau pakainya mana? Ya, ini satu bagian bersama temannya ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal-soal untuk persiapan ujian pas kalian. Jadi untuk kemarin Bapak evaluasi, kalian masih ada beberapa yang belum mengerti tentang bab 1, yaitu tentang bentuk akad dan pangkat. Ya, masih banyak yang bingung ya. Bapak ulas kembali sedikit tentang bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Misalnya A pangkat M, kali A pangkat M. Masih ingat yang pernah kita pelajari? Jika pangkatnya atau bilang A-nya dikalikan pangkatnya di bawah ya. Berarti A pangkat M tambah. Kemudian jika dia dibagi, berarti pangkatnya di ukuran. Bagi 1. Berarti yang pangkat dipangkatkan. Makanya dibagi. Kemarin masih banyak yang bingung dalam menjawab soal. Jadi untuk lebih memahami, Bapak minta kalian sekarang membagi menjadi 4-5 kelompok dalam satu kelompok. Sorry, 4-5 orang dalam satu kelompok. Silakan. Bapak akan membagikan KPD. Gimana? 5 maksimal. 4-5. Silakan kalian duduk sesuai kelompok. Akan Bapak bagikan lembar kerja biasa. Tentang bilangan berpangkat. Silakan anak-anak duduk sesuai kelompoknya kalau sudah selesai. Sudah ya, Bapak bagikan dulu RKPD. Berapa? Nah, tadi Pak Made sudah melakukan pembelajaran di kelas, sudah sangat baik sekali untuk memberikan ilmu kepada anak-anak dari proses pembelajarannya, sehingga anak-anak Bapak lihat sangat antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran kepada Pak Made. Nah, menurut Pak Made, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Pak Made harapkan? Menurut saya sudah selesai. Apakah tujuan pelajaran sudah tercapai dengan baik? Tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, apa yang menjadi kesulitan pada siswa menurut Pak Made selama tadi mengajar di kelas tersebut? Jadi di awal Pak, tadi saya lihat masih banyak atau beberapa siswa yang masih kurang termotivasi Pak. Saya berikan motivasi lebih pada mereka. Menurut Pak Made, apa yang menjadi kendala di kelas atau kesulitan dalam proses pembelajaran pada siswa? Kendalanya mungkin di sarana prasarana Pak, khususnya proyektor. Karena menurut saya dengan adanya bantuan proyektor jadi lebih materi lebih lengkap, kemudian lebih mudah didapat. Jadi tidak perlu manual dengan mengisi papan.
Nah, mudah-mudahan nanti untuk sarana prasarana kedepannya bisa sekolah memasangkan dengan kelas proyektor ya, nanti sesuai dengan anggaran yang ada dari sekolah ini. Nah, mungkin dapatkah Pak Mandi mungkin menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi literasi? Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di awal beberapa siswa terlihat kurang termotivasi. Jadi melihat itu saya jadinya memberikan motivasi pada mereka, jadi memberikan semangat agar pembelajaran jadi lebih siswa bisa lebih ceria dan bangga dalam pembelajaran. Baiklah Pak Mandi, jadi Bapak lihat di sana kelas tadi sudah hampir 95% anak-anak itu semangat sekali belajar, baik dia melalui kelompoknya, jadi tidak ada anak-anak yang Bapak lihat lain-lain, jadi semangat dengan kelompoknya masing-masing sehingga dia bisa fokus untuk belajar. Jadi berarti anak-anak sudah cukup termotivasi dalam pembelajaran tersebut. Dan mudah-mudahan ke depannya anak-anak terus bisa dimotivasi, diberikan semangat dulu sebelum mengajar, mungkin diberikan peregangan sedikit ya, sehingga dia semakin fit, semakin semangat untuk belajar. Alhamdulillah ya, terima kasih Pak Madi. Mohon maaf mengganggu waktunya beberapa supervisi ya, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih Pak.